Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gizela, saya dari kelas 10C Keperawatan. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum Newton. Hukum Newton 1 yang berbunyi sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka sebuah benda akan tetap diam jika benda itu tidak dikenai gaya lain. Keadaan benda diam demikian itu disebut sebagai keseimbangan. Benda akan berusaha mempertahankan keadaan awal jika benda tidak dikenai gaya atau resultan gaya. Karena itu, hukum Newton 1 disebut sebagai hukum kelebaman atau inersial, yaitu malas atau inert untuk berubah dari keadaan awal. Dan hukum Newton 1 dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Dan ini adalah dua contoh soal dari hukum Newton 1. Oke, untuk contoh yang pertama, itu ada sebuah balok dengan massa 35 kg dengan berat W sama dengan 50 digantung dengan tali diikatkan pada atap. Jika balok dalam keadaan diam, maka berapakah tegangannya? Yang pertama-tama kita diketahui itu ada massa dan berat 50 Newton. K M sama dengan 5 kg dan W sama dengan 50 Newton. Ditanya itu adalah tegangan tali. Berarti itu sama dengan T 4T. T ya. Oke. Setelah itu, karena ini menggunakan Newton 1, maka rumusnya menjadi sigma F sama dengan 0, yaitu T dikurangi W sama dengan 0. T dikurangi W berarti 50 sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Maka tegangan talinya adalah 50 Newton. Oke, sekarang adalah contoh yang kedua, yaitu sebuah bola pejam memiliki massa 2 kg diputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 30 cm, hitunglah momen inersial bola tersebut. Dan diketahui bahwa masanya yaitu 2 kg dan diameternya adalah 30 cm. Dan yang ditanya adalah inersial bola. Karena ini D dan kita akan menggunakan R, maka R sama dengan 0,15 meter. Oke, dan rumus I sama dengan 2/5 m R kuadrat, yaitu 2/5 dikali meternya adalah 2 kg dan R nya adalah 0,15 kuadrat. Baik, karena 0,15 pangkat 2 hasilnya adalah 0, karena hasilnya adalah 0,0225. Sekarang berarti 2 kali 2 adalah 4 kali 0,0225 per 5. Dan karena hasil dari 4 dikali 0,0025 dibagi 5 ialah 0,018. Dan ini adalah hukum Newton yang kedua yang berbunyi resultan gaya yang bekerja pada benda yang bermassa konstan adalah sama dengan hasil kali massa benda dengan percepatannya. Maka hukum Newton 2 menyatakan jika ingin mencari resultan gaya, maka bisa dengan mengalihkan massa benda dengan percepatannya. Sehingga rumusnya menjadi sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dan ini adalah dua contoh soal dari hukum Newton yang kedua. Untuk contoh yang pertama adalah, dan ini adalah contoh soal yang pertama, yaitu diketahui bahwa masanya 5 kg
dengan gaya dorong sebesar 20 Newton, dan yang dicari adalah percepatan. Pada rumus hukum Newton kedua, yaitu adalah sigma F sama dengan meter dikali A. Kita diketahuinya dulu. Diketahui massa sama dengan 5 kg, lalu ada F sebesar 20 Newton. Maka karena diketahuinya F adalah 20 sama dengan, dan massanya adalah 5 dikali A. Ini 20, 5 nya pindah ke sini menjadi per 5 sama dengan A, yaitu 4 sama dengan A, menjadi A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Baik, ini adalah contoh soal yang kedua. Yang diketahui adalah massa dan kecepatan 4 meter per second ke arah kanan. Tiba-tiba benda tersebut diberikan gaya gesekan sebesar 8 ke arah kiri. Yang ditanya adalah percepatan yang dialami benda tersebut. Diketahui yaitu massa 2 kg dan kecepatan yaitu v itu 4 meter per second, terus F min 8N karena dia bergerak ke arah kiri. Terus ditanya A. Karena ini masih di hukum Newton yang kedua, berarti sigma F sama dengan M dikali A. F nya adalah min 8 dan M nya adalah 2 dikali A, berarti min 8 per 2 sama dengan A, itu min 4 sama dengan A yang menjadi A sama dengan min 4 meter per second kuadrat. Dan sekarang adalah hukum Newton yang terakhir, yaitu hukum Newton yang ketiga yang berbunyi gaya aksi dan gaya reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda adalah sama besar dan berlawan arah. Hukum ini dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Misalnya, yaitu pasangan gaya aksi reaksi adalah seorang siswa yang menarik tali yang terikat pada paku di dinding dan roket yang meluncur ke udara. Sehingga untuk rumus Newton ketiga menjadi sigma F sama dengan min reaksi. Dan ini adalah dua contoh dari contoh soal Newton yang ketiga. Untuk yang pertama ada untuk yang ini diketahuinya adalah massa sebesar 50 kg didorong ke arah kiri dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Hitunglah besar gaya reaksinya. Diketahui itu massa sama dengan 50 kg didorong ke kiri, berarti menjadi min 50 kg. Terus A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah reaksinya. Karena ini hukum Newton ketiga, maka berlakulah sigma F sama dengan reaksi min reaksi. Nah, karena ini adalah F nya adalah min, min 50, maka reaksinya adalah min 50 hingga menjadi min 50 sama dengan 50, yaitu sehingga menjadi reaksinya adalah
reaksi yang terjadi adalah sebesar 50. Dan ini adalah hukum Newton yang ketiga. Contoh soal yang kedua, yaitu yang diketahui adalah masanya 70 kg didorong ke arah kanan dengan gaya sebesar 20 Newton. Yang ditanya adalah reaksinya. Oke. Yang diketahui yaitu M sama dengan 7 kg didorong ke kanan, yaitu dengan F 20 Newton. Ditanya adalah reaksinya seperti tadi ya, reaksinya seperti yang tadi, berarti sigma F sama dengan min aksi. Nah, jadi sudah diketahui bahwa F sama dengan 20, maka berarti reaksi juga min 20. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.